Bab 2473 Kamu tidak layak. Aku tidak menyangka kau benar-benar mengingatku. Chu Chen mencibir, menatap Nichiren, lalu perlahan berbicara. Lagi pula, dia hanyalah orang biasa yang tidak dikenal saat itu, jadi wajar jika Nichiren tidak mengingatnya. Tentu saja aku ingat kamu. Bukankah kamu mati di pusaran ruang angkasa? Kenapa kamu ada di sini lagi? Mata Nichiren sedikit berkedut saat dia menatap Chu Chen, lalu berbicara. Dia sendiri mendengar laporan bawahannya bahwa Chu Chen telah meninggal di dalam susunan teleportasi yang rusak. Susunan teleportasi yang rusak pasti akan jatuh ke dalam pusaran ruang angkasa, dan begitu terjebak dalam pusaran ruang angkasa itu akan menjadi masalah hidup dan mati. Terlebih lagi Chu Chen saat itu baru berada di alam senjata ilahi. Dia tidak menyangka seseorang di alam senjata ilahi bisa lolos dari pusaran ruang angkasa itu. Jika orang itu tidak berbohong padaku, kau tidak akan jatuh ke dalam pusaran ruang angkasa sama sekali. Pada saat itu, Nichiren tiba-tiba membuka matanya, memperlihatkan cahaya yang ganas, dan berbicara dengan marah. Sekarang, dia bahkan mencurigai bahwa bawahannya telah menipunya dan dia tidak percaya bahwa Chu Chen bisa lolos dari pusaran ruang angkasa. Hehe, kau benar. Aku memang jatuh ke dalam pusaran ruang angkasa. Tapi sayangnya, pusaran ruang angkasa itu tidak membunuhku. Melihat ekspresi Nichiren, Chu Chen tersenyum, menggelengkan kepalanya, lalu berbicara. Dia menganggap pria itu agak lucu, seperti badut. Tatapan Chu Chen bagaikan pisau, menatap langsung ke arah Nichiren. Suaranya tenang namun mengandung kekuatan yang tak terbantahkan. Nichiren, kau pernah mengira aku telah jatuh. Sekarang setelah aku berdiri di hadapanmu, apa yang kau pikirkan? Ekspresi Nichiren tampak ragu-ragu. Dia menggertakkan giginya, berusaha menyembunyikan keterkejutannya. Chu Chen, kau memang mengejutkanku. Tapi aku tidak percaya kau benar-benar bisa selamat dari pusaran ruang angkasa. Chu Chen menggelengkan kepalanya sedikit, senyum mengejek teruk di bibirnya. Percaya atau tidak, faktanya ada tepat di depanmu. Atau kau takut? Kilatan kejam terpancar di mata Nichiren, dan suaranya rendah. Sepertinya aku perlu menilai kembali kekuatanmu. Meskipun Nichiren memang agak takut, dia tidak bisa mengakuinya saat ini. Chu Chen tidak terlalu memikirkannya. Dia tahu Nichiren tidak akan mudah mengakuinya. Tetapi dia bukan lagi orang tak dikenal yang bisa dibantai sesuka hati. Saat itu, aku masih pendatang baru di alam para dewa ini, tanpa dasar dan kekuatan yang tidak memadai. Namun sekarang dia berbeda. Dia memiliki kekuatan yang cukup dan pendukung yang kuat. Itulah sebabnya Chu Chen tidak berniat menggunakan kekuatan istana kaisar ilahi untuk menghadapi kelompok ini. Jika dia melakukannya, bahkan Ni Yugen pun tidak akan berani mengucapkan sepatah kata pun untuk menentang. Chu Chen melirik Nichiren dengan santai, lalu berkata, kau tidak perlu khawatir. Karena aku akan membiarkanmu merasakan sendiri kekuatanku. Pupil mata Nichiren sedikit menyempit. Dia merasakan perubahan pada Chu Chen, semacam perasaan tertekan yang belum pernah dia alami sebelumnya. Pada saat itu, dia tiba-tiba teringat bahwa penampilan Chu Chen di reruntuhan Raja Dewa itu sangat dahsyat. Chu Chen kini telah mencapai tahap awal alam jenderal ilahi, tidak heran dia mampu mengalahkan Muda Oren yang berada di puncak alam jenderal ilahi. Chu Chen, apa kau benar-benar berpikir kau bisa mengalahkanku? Aku akui kau sangat kuat, tapi pada akhirnya kau hanyalah satu orang. Suara Nichiren mengandung sedikit provokasi. Meskipun dia tahu Chu Chen memang kuat, dia juga tahu bahwa Chu Chen tidak memiliki banyak pengaruh.
sementara Nichiren adalah putra seorang raja dewa. Terlebih lagi, ayahnya, Ni Yugen, bukan hanya seorang raja dewa, tetapi juga gubernur seluruh prefektur Nanming. Adapun gerombolan di bawah sana, Nichiren menganggap mereka tidak lebih dari sampah. Lagi pula, mustahil bagi orang-orang ini untuk menggulingkan seluruh Rongcheng. Penting untuk diketahui bahwa Rongcheng sekarang tidak hanya memiliki orang-orang yang dibawanya, tetapi juga Ni Rongxin sebagai saksi. Kekuatan Ni Rongxin bahkan lebih besar darinya. Jadi dia langsung merasa bahwa Chu Chen terlalu sombong. Jika Chu Chen memimpin kelompok ini ke kota Boyuan, dan dia sendirian di sana, maka sangat mungkin Chu Chen akan berhasil. Tapi ini Rongcheng. Dengan kesaksian Ni Rongxin, dia merasa bahwa Chu Chen pasti tidak akan menimbulkan masalah. Chu Chen tidak menjawab secara langsung, tetapi perlahan berjalan menuju Nichiren. Setiap langkahnya mantap dan penuh kekuatan. Nichiren, dendam di antara kita tidak dapat diselesaikan hanya dengan kemenangan atau kekalahan. Hari ini aku akan membuatmu mengerti bahwa semua yang telah kau lakukan akan ada harganya. Suasana di antara keduanya sangat tegang, udara di sekitarnya seolah bergetar. Hehe, Chu Chen, sebenarnya aku selalu mengagumimu, tapi kau selalu mengikuti kakakku yang tidak berguna itu. Tapi kau harus tahu bahwa tidak ada masa depan jika kau mengikutinya. Dan sekarang dia telah menyerah dalam kompetisi dan berpihak pada saudara laki-laki saya yang kedua. Meskipun kita pernah berselisih, pada akhirnya kamu tidak terluka. Bagaimana kalau mulai sekarang kamu mengandalkan aku bisa menawarkanmu kompensasi atas apa yang terjadi di masa lalu. Saat itu juga, Nichiren tiba-tiba tersenyum, menatap Chu Chen, dan mulai mencoba memenangkan hatinya. Chu Chen terdiam sejenak setelah mendengar ini. Dia tidak menyangka bahwa bahkan pada titik ini, Nichiren masih berusaha memenangkan hatinya. Dan orang seperti apa Nichiren itu sehingga dia bisa memenangkan hatinya. Jika identitas Chu Chen terungkap sekarang, dia akan dianggap memiliki status pangeran di seluruh wilayah kuno. Bahkan seseorang seperti Nichiren, putra seorang raja dewa, tidak pantas untuk membawakan sepatunya. Bahkan ayahnya sendiri harus menjilatnya ketika melihatnya. Kau pikir kau pantas, kata Chu Chen tanpa basa-basi. Dia merasa bahwa pria ini terlalu sombong untuk berani mengatakan hal-hal seperti itu. Setelah mendengar kata-kata Chu Chen, wajah Nichiren langsung berubah muram. Dia tentu saja sudah menduga Chu Chen akan menolaknya. Lagi pula, dialah yang hampir membunuhnya. Tetapi dia tidak menyangka Chu Chen akan begitu tidak sopan dan mengatakan hal-hal yang menghina kepadanya. Baiklah, 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 karena aku sudah memberimu kesempatan. Jika kau tidak menghargainya, maka jangan salahkan aku. Nichiren tertawa terbahak-bahak, amarahnya mencapai puncaknya. Matanya tertuju pada Chu Chen dengan penuh kebencian, dan diam-diam ia bersumpah akan mencabik-cabik Chu Chen untuk melampiaskan kebenciannya. Ia ingin melihat Chu Chen mati dengan matanya sendiri, dan ia menolak untuk percaya bahwa Chu Chen bisa hidup kembali setelah itu. Kali ini, dia tidak akan memberi Chu Chen kesempatan sedikit pun. Bab 2474 Kartu As Nichiren, kesempatan. Apakah aku perlu kau memberikannya padaku? Mendengar ucapan Nichiren, Chu Chen tak kuasa menahan senyum sinisnya. Situasi sudah sampai pada titik ini, dan Nichiren masih belum memahami situasinya. Namun berani mengatakan hal seperti itu, sungguh menggelikan. Sepertinya kau telah mendapatkan banyak kepercayaan diri setelah menembus alam jenderal ilahi. Jangan berpikir kau tak terkalahkan di alam jenderal ilahi hanya karena kau mengalahkan Muda Oren.
Biar ku katakan ada banyak orang yang lebih kuat darimu. Nicuran menatap Chu Chen dan berkata dingin. Dia merasa Chu Chen begitu sombong karena memiliki kekuatan saat ini dan bahkan telah mengalahkan Muda Oren. Namun, menurut Nicuran, kekuatan seperti itu masih jauh dari cukup. Meskipun alam jenderal ilahi itu kuat, itu hanya dalam arti relatif, dan dia tidak percaya bahwa Chu Chen benar-benar berani membunuhnya. Lagi pula, ayahnya adalah seorang ahli alam raja ilahi yang kuat. Kau hanya berhasil menembus alam jenderal ilahi karena keberuntungan, tapi di mataku kau tetap sampah. Aku berdiri tepat di sini untuk kau bunuh, beranikah kau? Ayahku adalah gubernur prefektur Nanming, tokoh berpengaruh di alam raja ilahi. Jika kau membunuhku, tidak akan ada tempat bagimu untuk bersembunyi di seluruh prefektur Nanming. Nicuran berbicara lagi. Awalnya ia agak takut dengan kemunculan Chu Chen yang tiba-tiba, tetapi kemudian ia berpikir ia adalah putra seorang raja ilahi. Jadi mengapa ia harus takut pada Chu Chen, yang baru berada di tahap awal alam jenderal ilahi? Lalu dia kembali bersikap arogan, kata-katanya penuh dengan penghinaan dan ejekan. Mendengar itu, seringai Chu Chen semakin dalam, matanya menunjukkan sedikit rasa jijik, seolah-olah dia sedang melihat seorang badut yang terlalu percaya diri. Dia perlahan berdiri. Auranya menjadi tajam dan ganas, seperti binatang buas yang akan melepaskan kekuatannya. Nicuran, apakah kau pikir kau mengerti aku? Apakah kau pikir ayahmu yang seorang raja dewa akan melindungimu seumur hidup? Suara Chu Chen dalam dan penuh wibawa, setiap kata menghantam hati Nicuran seperti palu berat. Ekspresi Nicuran sedikit berubah. Dia merasakan aura menekan yang terpancar dari Chu Chen, sebuah kekuatan yang tampak benar-benar dahsyat. Namun, dia tetap menguatkan diri dan mendengus dingin. Chu Chen, berhentilah bersikap sok. Kekuatan ayahku berada di luar pemahamanmu. Chu Chen tidak menjawab secara langsung, tetapi tersenyum tipis, dengan kilatan licik di matanya. Nicuran, apakah kau benar-benar berpikir aku mengalahkan Muda Eren karena keberuntungan? Kau salah. Kekuatanku jauh lebih dahsyat daripada yang kau bayangkan. Begitu selesai berbicara, sosok Chu Chen menghilang dari tempatnya. Detik berikutnya, dia muncul di depan Nicuran seperti hantu. Kecepatannya begitu cepat sehingga hampir mustahil untuk ditangkap. Nicuran terkejut dan buru-buru mundur, sekaligus mengerahkan seluruh kekuatannya untuk bersiap menghadapi serangan Chu Chen. Namun, Chu Chen sebenarnya tidak bergerak. Dia hanya melambaikan tangannya, dan sebuah kekuatan tak terlihat membuat Nicuran mundur beberapa langkah. Nicuran merasakan sakit yang tumpul di dadanya. Dia tahu bahwa jarak antara dirinya dan Chu Chen jauh lebih besar dari yang dia bayangkan. Sekarang, apakah kau masih berpikir ayahmu bisa melindungimu? Suara Chu Chen dingin membeku, tanpa emosi sama sekali. Wajah Nicuran memucat. Ia akhirnya menyadari bahwa ia mungkin benar-benar telah meremehkan Chu Chen. Ia menggertakkan giginya dan memaksakan diri untuk berkata, Chu Chen, jangan terlalu sombong. Aku tidak akan membiarkanmu lolos begitu saja. Chu Chen menggelengkan kepalanya, secercah rasa iba terpancar di matanya. Nicuran, apakah kau belum mengerti? Di dunia ini, kekuatan adalah satu-satunya hal yang penting. Ayahmu mungkin sangat kuat, tapi lalu apa? Hari ini, aku akan membuatmu mengerti bahwa apa yang kau sebut ketergantungan itu hanyalah lelucon di mataku. Setelah mengatakan itu, Chu Chen tidak memberi Nicuran kesempatan lagi dan menghilang lagi. Kali ini, tujuannya adalah untuk sepenuhnya menghilangkan kemampuan Nicuran untuk melawan. Rasa takut yang belum pernah terjadi sebelumnya melanda hati Nicuran. Dia akhirnya menyadari bahwa pria ini tampaknya benar-benar berani menyerangnya. Sialan,
Kau gila? Apa yang masih kalian lakukan di sana? Cepat selamatkan aku. Apa kalian akan membiarkan dia memukuliku sampai mati? Nicuran tiba-tiba mengumpat dan meraung ke udara. Tepat saat itu, Chu Chen tiba-tiba merasakan fluktuasi di ruang sekitarnya, dan kemudian 4 sosok tiba-tiba muncul di sampingnya. Ketiadaan, pembunuhan, melahap, api yang berkobar. Keempat orang itu memperkenalkan diri seolah-olah sedang mencari jodoh, menyebutkan nama mereka segera setelah muncul. Melihat pemandangan itu, Chu Chen langsung berhenti di tempatnya. Secercah kewaspadaan terlintas di mata Chu Chen. Dia bisa merasakan aura kuat yang terpancar dari keempat orang yang tiba-tiba muncul ini. Masing-masing tidak lebih lemah dari Muda Eren, dan mungkin bahkan lebih kuat. Mereka jelas merupakan kartu truf Nicuran, jalan terakhirnya. Sepertinya kau masih menyimpan beberapa trik, kata Chu Chen dingin. Tubuhnya sedikit menegang saat bersiap menghadapi pertempuran yang akan datang. HMPH, sekarang kau tahu apa itu takut. Ya, Nicuran memperlihatkan senyum puas. Dia tahu bala bantuannya telah tiba, dan sekuat apapun Chu Chen, dia tidak mungkin bisa melawan 4 lawan yang sama kuatnya sekaligus. Fight, Assassination, Devouring, Blazing Flame, kau datang tepat pada waktunya, teriak Nicuran. Suaranya mengandung sedikit perintah, hancurkan si bodoh yang sombong ini. Keempat pria itu tetap diam. Tatapan mereka tertuju pada Chu Chen. Aura mereka perlahan berkumpul sebagai persiapan untuk menyerang. Tidak seperti Nicuran, mereka semua merasa terancam oleh Chu Chen. Meskipun tingkat kultivasi Chu Chen tampak lebih rendah dari mereka. Namun, keempat orang ini adalah veteran berpengalaman dan tahu bahwa kekuatan seseorang tidak dapat dinilai hanya dari tingkat kultivasinya. Oleh karena itu, mereka tidak sesempit pandangan Nicuran. Insting bertarung mereka yang telah lama tertanam memungkinkan mereka untuk merasakan bahaya mematikan yang berasal dari Chu Chen, tetapi mereka tidak akan gentar. Lagi pula, mereka telah berjuang melewati tumpukan mayat dan lautan darah dan tidak akan panik karena masalah sekecil itu. Terlebih lagi, bahkan jika Chu Chen lebih kuat, mereka tidak akan goyah karena keempatnya yang bekerja sama lebih dari mampu melawan lawan dengan level yang lebih tinggi. Pada saat itu, Chu Chen tersenyum tipis, lalu auranya tiba-tiba meledak seperti binatang buas yang tiba-tiba terbangun. Ayo! Chu Chen meraung, matanya terbelalak lebar. Dengan raungan itu, sosoknya menjadi buram dan menghilang dari tempatnya dalam sekejap mata, hanya menyisakan bayangan samar. Detik berikutnya, dia menerkam keempat orang itu seperti hantu. Dalam sekejap, pertempuran yang menakjubkan meletus di udara. Bersambung.